Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Clara Suci dari kelas 5F. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dalam keberagaman budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya terjadi karena adanya kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi dan akal. Sehingga hal ini akan berkaitan mengenai budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk karena banyaknya unsur rumit seperti sistem agama dan politik, bahasa, perkakas, bangunan, adat istiadat, dan karya seni. Sehingga budaya merupakan pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Salah satu negara yang memiliki banyaknya keberagaman budaya adalah Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keberagaman budaya dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Selain memiliki keberagaman budaya yang khas, Indonesia juga memiliki lebih dari 1128 suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke. Selain kemajemukan budaya, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh adanya kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Secara holistik, tercermin dalam sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, dan secara eksplisit, tercantum dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna beraneka ragam, suku bangsa, bahasa, agama, namun tetap satu Indonesia. Meskipun berbeda, namun tetap sama di bidang hukum, hak dan kewajiban, serta kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh mengenai keberagaman budaya yang terdapat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah upacara ngaben di Bali. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Masyarakat Hindu Bali umumnya percaya bahwa dengan melakukan pembakaran jenazah, maka roh leluhur akan suci dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Namun, upacara ngaben ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena memerlukan banyaknya orang dalam jumlah yang besar serta membutuhkan panggung pembakaran. Oleh karena itu, biasanya masyarakat Bali yang kurang mampu lebih memilih untuk menunggu beberapa saat agar dapat melakukan upacara ngaben secara bersama-sama sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan karena ditanggung oleh beberapa keluarga. Yang kedua yaitu Pesta Batu Bakar di Papua. Pesta Batu Bakar di Papua merupakan salah satu perayaan yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Biasanya pesta ini diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, kelahiran, ataupun kemenangan dari perang. Nah, biasanya pada pesta ini mereka akan memasak berbagai jenis makanan, mulai dari umbi-umbian hingga hewan babi untuk dikonsumsi bersama-sama. Bahan-bahan makanan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang yang berisikan batu dan dedaunan. Serta makanan tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk desa. Dalam melakukan proses pembakaran, suku Dani umumnya masih menggunakan teknik yang tradisional, yaitu mereka menyalakan api dengan cara menggosok-gosokkan batu hingga timbul percikan api. Yang ketiga yaitu rendang, cara memasak khas Minangkabau. Rendang merupakan makanan khas Minangkabau. Merendang merupakan proses memasak. Bahan untuk pembuatan rendang biasanya daging sapi, daging ayam, telur, ataupun sayur-sayuran. Namun yang lebih terkenal adalah rendang dengan berbahan dasar daging sapi. Rendang biasanya disajikan dalam upacara adat atau perhelatan istimewa. Rendang adalah sajian daging dengan bercita rasa pedas dan menggunakan berbagai macam bumbu atau rempah-rempah dan dimasak menggunakan santan kelapa. Nah, for your information, masakan rendang ini, budaya kuliner rendang
telah diakui oleh warga dunia loh dengan kelezatannya dan keunikan cara memasaknya. Yang keempat, alat musik angklung khas Jawa Barat. Angklung merupakan alat musik tradisional yang umumnya banyak tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat. Terbuat dari bambu, angklung merupakan alat musik yang bernada ganda. Cara memainkannya cukup mudah yaitu dengan cara digoyangkan. Nah, angklung terkenal karena untuk memainkannya harus dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, itu tadi merupakan contoh dari keberagaman budaya yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu, bagaimana sih sikap kita atau perilaku kita terhadap keberagaman budaya tersebut? Dalam keberagaman, kita juga harus memiliki sikap toleran. Toleran artinya menghargai perbedaan yang ada. Kekayaan budaya yang kita miliki saat ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya senantiasa kita syukuri, kita jaga, dan kembangkan untuk kesejahteraan bersama. Toleransi perlu di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan merupakan keniscayaan dalam masyarakat. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka kita tidak boleh menjatuhkan atau merendahkan karena dia atau mereka berbeda. Begitu pula dengan keberagaman budaya yang kita miliki. Sebagai manusia dalam keberagaman budaya, maka perlu adanya perilaku atau sikap yang sesuai dengan keberagaman budaya yang ada. Yang pertama yaitu ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya, seperti misalnya mengikuti kompetisi lomba tari tradisional, teater, atau menunjukkan kebudayaan kita dalam kegiatan-kegiatan atau acara tertentu. Perilaku yang kedua yaitu mempelajari budaya daerah, mulai dari bahasa daerahnya, lagu daerahnya, tarian daerahnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengajarkan kebudayaan daerah pada generasi penerus, sehingga budaya dari daerah tersebut tidak punah dan tetap bertahan. Perilaku yang terakhir yaitu dengan cara mencintai budaya sendiri dan dengan cara menggunakan bahasa daerah. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu manusia dalam keberagaman budaya sangat erat sekali kaitannya, karena kebudayaan berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sikap kita sebagai manusia terhadap perbedaan kebudayaan yaitu harus memiliki sikap toleransi kepada setiap perbedaan yang ada. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.